Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Matematika Pintar. Pada hari ini kita akan membahas cara mudah perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal dan sebaliknya. Lanjut ke soal yang pertama. 3,2 dikalikan 1/2 atau 1/2. Langkah pertama bagaimana? Langkah pertama dari desimal dan pecahan campuran akan kita ubah ke pecahan biasa. 3,2 di belakang koma ada satu angka, maka kita buat berpenyebut 10. Pembilangnya adalah 32. Kemudian dikalikan 1/2. Ini satunya kita kalikan 2, berarti 2. Ditambah 1, pembilangnya berarti 3. Penyebutnya adalah 2. Ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua, di sini kan penyederhanaan. Antara 32 dan 2 kita sederhanakan. 2 dibagi 2 1, 32 dibagi 2 dapat 16. Nah, kemudian di sini 16/10. Ini aslinya juga bisa kita sederhanakan. Namun, untuk mempermudah kita nanti mengubah ke pecahan desimal untuk jawabannya, maka kita biarkan berpenyebut 10, ya kan? Kemudian kita kalikan 16 kali 3 berapa? 48. Kemudian penyebutnya adalah 10, ya kan? Kemudian kita bisa menyederhanakan lagi. 48 dibagi 10, ya kan? Itu kan sama saja, atau kita sederhanakan dulu. 48 dibagi 2 menjadi 24. Kemudian penyebutnya adalah 10 dibagi 2 dapat 5. Kemudian bisa lagi 24 dibagi 5 dapat berapa? Dapat 4. Sisanya adalah 4/5, ya kan? Seperti itu. Lah, kalau ada pertanyaan, kok bisa ketemunya 4/5 bagaimana? Lah, ini kan 24 dibagi 5 itu kan dapat 4. 4 kali 5 itu kan 20. 24 dikurangi 20 masih sisa 4/5, seperti itu ya. Kalau misalkan menjawabnya kita dalam bentuk pecahan desimal bagaimana? Kita fokus ke pecahan biasa yang berpenyebut 10, ya kan? 48/10 sama saja. Kalau dibagi berarti maju satu angka, komanya maju satu angka menjadi 4,8. Selesai. Jadi jawaban dari 3,2 dikalikan 1/2 adalah 4/5. Ini dalam bentuk jawaban bentuk pecahan campuran. Kalau dalam bentuk desimal adalah 4,8, seperti itu. Kemudian lanjut soal berikutnya yang nomor 2. Misalkan 6,4 dikalikan dengan 1/4 sama dengan 6,4-nya di belakang koma ada satu angka, maka kita buat berpenyebut 10, pembilangnya adalah 64. Dikalikan 1/4. Ini juga kita jadikan ke pecahan biasa. 1 kali 4, 4 ditambah 1 berarti 5, penyebutnya adalah 4. Sama dengan, nah di sini kita akan menyederhanakan antara 64 dan 4. 4 dibagi 4 itu 1. 64 dibagi 4. Berarti dapat berapa? 16, ya kan? Nah, kemudian kita sederhanakan lagi di sini. Antara 10 dan 5 juga bisa. 10 dibagi 5 dapat 2, 5 dibagi 5 dapat 1. Kemudian, lah antara 16 dan 2 ini juga bisa kita sederhanakan. 2 dibagi 2 1, 16 dibagi 2 dapat 8. Kemudian kita kalikan. 8 kali 1 8, penyebutnya 1 kali 1 1, berarti 8/1 atau jawabannya adalah 8. Selesai. Jawaban dari soal 6,4 dikalikan 1/4 adalah 8. Tidak ada bentuk desimal atau pecahan campuran, namun di sini adalah bilangan bulat 8. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya yang nomor 3. Soal yang nomor 3 ini saya balik. Untuk pecahan campurannya ada di depan, kemudian desimalnya ada di belakang. Misalkan 21/5 kemudian dikalikan dengan 0,25 sama dengan, ini juga kita ubah ke pecahan biasa dari pecahan campuran dan desimal. 2 kali 5 10 ditambah 1 berarti 11, penyebutnya adalah 5. Dikalikan 0,25. Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Ada 2 angka, maka kita buat berpenyebut 100. Pembilangnya adalah 25. Kemudian kita sederhanakan di sini antara 5 dan berapa? 25.
5 dibagi 5 1, 25 dibagi 5 dapat 5. Kemudian kita kalikan. Lah, ini aslinya kan bisa disederhanakan juga antara 5 dan 100. Namun, di sini kan kita bisa mengerjakan dua jawaban. Bisa pecahan biasa atau pecahan campuran, ataupun nanti kita jawab dalam bentuk desimal. Lah, untuk mempermudah kita menjawab dalam bentuk desimal, maka di sini nanti untuk hasilnya kan bisa kita buat per 10, per 100 atau per 1000 seperti itu ya. Di sini kita kalikan 11 kali 5 55, kemudian 1 kali 100 100 ya kan. Kemudian sama dengan ini kan bisa disederhanakan lagi ya kan. Lah, aslinya di sini kita menyederhanakan dari 5 dan 100 juga bisa. Namun ini kan nanti kita gunakan untuk menjawab dalam bentuk apa? Pecahan desimal. 55 per 100 sama-sama dibagi 5. 55 dibagi 5 dapat 11, 100 dibagi 5 dapat 20. Jawabannya adalah 11 per 20. Ini dalam bentuk pecahan biasa. Kalau dalam bentuk desimal, 55 dibagi 100 kan tinggal menggeser komanya 2 angka 1, 2 berarti menjadi 0,55. Selesai untuk soal yang nomor 3. Saya tambah lagi satu contoh soal yang nomor 4 biar nanti lebih paham. Misalkan 4 1 per 2 dikalikan dengan 0,5 sama dengan, ini juga kita ubah ke pecahan biasa. 4 kali 2 8 ditambah 1 9, penyebutnya adalah 2 dikalikan 0,5, di belakang koma ada satu angka, maka kita buat berpenyebut 10, pembilangnya adalah 5. Kemudian sama dengan di sini kan kita lihat ada yang bisa kita sederhanakan atau tidak. Di sini 5 dan 10 juga bisa. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 dapat 2. Berarti sekarang kita kalikan 9 kali 1 9, penyebutnya 2 kali 2 berarti 4. 9 per 4. 9 per 4 kalau kita bagi jawabannya ada berapa? 9 per 4 adalah 2 1 per 4. Ini saya beri batas ya. Jadi 4 1 per 2 dikalikan 0,5 ya. Dikalikan 0,5 jawabannya adalah 2 1 per 4. Kalau kita menghendaki dalam bentuk pecahan desimal bagaimana? Lah, di sini 2-nya kita tulis, kemudian 1 per 4-nya, 1 per 4-nya kita bagi dengan porogapit. 1 dibagi 4, tidak bisa 0, ya kan, ini ditambah 0. 10 dibagi 4 kan dapat 2. 2 kali 4 berapa? 8. Kemudian sisanya adalah 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, kita tambah 0 menjadi 20. 20 dibagi 4 dapat 5. 5 kali 4 20. Sisanya di sini adalah 0. Nah, 1 per 4 itu kan sama dengan 0,25. Berarti kalau 2 1 per 4 berarti 2,25. Selesai. Ini adalah 4 contoh soal cara mudah perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal dan sebaliknya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Matematika Pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.